Yes, it's very special because was the last race with MotoGP and is Geger, jagat balap Moto3 Hongaria 2026 mendadak mencekam dan bikin gempar sirkuit Eropa. Rider muda berbahaya asal Indonesia yang terkenal dengan kecepatan brutalnya, Veda Ega Pratama, mendadak jadi buah bibir di paddock setelah sengaja memainkan taktik senyap yang sangat di luar nalar pada sesi Free Practice 1 di sirkuit Balaton Park. Finish di posisi ke-26 dan terdampar di barisan paling belakang jelas membuat para rival bersorak kegirangan. Namun, tunggu dulu, jangan bodoh dan langsung menghujat karena misteri di balik jatuhnya posisi Veda justru memicu kepanikan luar biasa bagi bos KTM, bahkan membuat legenda hidup MotoGP Valentino Rossi pasang badan membongkar kecerdasan taktik tersembunyi sang wonderkid Indonesia untuk menghancurkan mental musuh bebuyutannya, Hakim Danis. Apakah ini sebuah keterpurukan nyata di sirkuit terburuk versi pembalap MotoGP atau justru sebuah jebakan berdarah dingin dari Veda untuk menyapu bersih podium pada hari Minggu nanti? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Taktik brutal di balik posisi 26. Veda Ega sengaja mengalah di FP1 Hongaria demi bikin Hakim Danis dan rival Eropa kecele. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Finish di posisi ke-26? Ya, Anda tidak salah dengar. Di atas kertas, hasil FP1 ini terlihat seperti sebuah keterpurukan total. Veda terlempar jauh di barisan belakang. Sebuah jebakan Batman berdarah dingin dari sang calon kuat Rookie of the Year untuk menghancurkan mental para rivalnya, termasuk rival bebuyutannya asal Malaysia Hakim Danis. Mari kita bedah secara rincian brutal, detail demi detail, detik demi detik, apa yang sebenarnya terjadi di atas aspal kering Balaton Park. Jumat 5 Juni 2026, matahari bersinar terik di atas langit Hongaria, membakar aspal Balaton Park yang terpantau kering korantang dan sangat ideal. Disinilah drama dimulai. Ketika lampu hijau di ujung pit lane menyala, semua pembalap langsung berhamburan keluar bak kesetanan demi mencari setelan motor mereka terbaik. Maklum, sirkuit sepanjang 4,08 km ini adalah wilayah tak bertuan, sebuah sirkuit baru yang sangat minim data telemetri. Namun, lihat apa yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama. Ketika pembalap lain langsung tancap gas secara brutal demi mencatatkan waktu tercepat, Veda justru keluar dari garasi dengan ketenangan yang luar biasa. Veda memulai sesi FP1 ini dengan sangat hati-hati, seperti seekor predator yang sedang mempelajari wilayah buruan baru. Pada putaran pertama, Veda membuka janurnya dengan waktu pemanasan 1 menit 153,349 detik. Ini adalah deteksi awal, sebuah cara cerdas untuk merasakan cengkraman ban di aspal baru Hongaria. Tidak butuh waktu lama bagi Veda untuk langsung memangkas waktu secara signifikan pada lap berikutnya. Insting balapnya mulai bekerja tajam saat Veda mencatatkan 1 menit 50,832 detik. Perlahan tapi pasti, Veda terus menekan limit motor Honda tim Asia miliknya hingga sempat merangkak naik secara meyakinkan ke posisi ke-12 setelah menembus waktu 1 menit 50,113 detik. Pada momen ini, Veda sebenarnya membuktikan kepada dunia bahwa kecepatan brutalnya itu nyata dan dia bisa dengan mudah bersaing di papan atas kapan saja. Namun, tepat setelah berada di posisi ke-12, keanehan yang memicu tanda tanya mulai terjadi. Di saat membalap seperti Maximo Quiles mencetak 1 menit 47,885 detik, yang kemudian disusul oleh David Muñoz di posisi tercepat, posisi Veda justru melorot drastis. Meskipun Veda berhasil menekan lagi ke angka 1 menit 49,237 detik dan sempat menyodok ke posisi ke-14, Veda memilih tidak memaksakan diri melakukan flying lap tambahan di sisa 10 menit terakhir. Saat David Almansa menggila di detik-detik akhir sesi dan mengunci posisi pertama dengan catatan 1 menit 46,956 detik, Veda justru membiarkan posisinya melorot hingga finish di urutan ke-26. Kenapa Veda sengaja berhenti mempertajam waktu di saat pembalap lain saling sikut? Mengapa Veda membiarkan Zain Mithani berada di depannya? Jawabannya hanya satu, yaitu kecerdasan. Veda tidak sedang berburu lap time palsu di hari Jumat yang tidak menghasilkan poin. Veda sengaja mengorbankan posisinya demi melakukan pemetaan titik pengereman ekstrim atau late braking di 18 tikungan terjam Balaton Park untuk konsistensi race hari Minggu nanti.
Melihat hasil FP1 yang menempatkan Veda di posisi ke-26, para kritikus dan pembenci langsung bersuara nyaring. Namun, mulut mereka langsung dibungkam seketika oleh komentar berbobot dari sang legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Dengan mata elangnya yang syarat pengalaman, Rossi melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Saya melihat ini bukan sebuah keterpurukan ya, akan tetapi ini adalah sebuah kecerdasan bagi pembalap baru yang belum pernah menjajal sirkuit yang sulit di Hongaria ini. Veda mencoba mengamati setiap tikungan yang ada dan seberapa pas jika dia melakukan late braking di tikungan tajam sirkuit ini. Karena melihat di lap awal tadi, dia masuk paling tercepat, tapi ketika lap akhir dia malah di belakang sendiri. Ini baru permulaan, jadi jangan mengkritik dulu sebelum race dimulai pekan depan ini. Saya yakin Veda bisa podium dengan dukungan mekanik Honda yang nanti bisa memberi settingan yang pas dan sesuai. Boom! Rossi saja tahu kalau Veda sedang menyembunyikan kekuatan aslinya. Veda sengaja bermain di belakang untuk mengumpulkan data murni tanpa terganggu oleh slipstream pembalap lain. Di sisi lain garasi, atmosfer ketakutan tidak bisa disembunyikan. Bos KTM secara jujur mengaku terkejut, heran sekaligus was-was dengan apa yang sedang direncanakan oleh pembalap berbahaya asal Indonesia ini. Kok bisa Veda paling terbelakang kali ini, bahkan tidak bisa mendekati para rider kami? Apa yang ada di pikiran Veda kali ini? Memang trek ini sangat sulit, apalagi para pembalap MotoGP benci dengan sirkuit ini. Saya penasaran di FP2 atau race nanti dia di posisi berapa, dan kami memantau kecerdasan dia di sirkuit sebelumnya yang selalu masuk 10 besar terus. Mata mereka melotot. Pabrikan Eropa tahu betul bahwa jika pembalap secerdas Veda sudah mulai membaca arah angin di sirkuit go-kart seperti Balaton Park, maka sesi berikutnya akan menjadi mik-mi buruk bagi barisan motor KTM dan CFMOT. Mengapa sirkuit ini begitu menguras otak dan tenaga? Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, membongkar fakta bahwa Balaton Park adalah sirkuit paling aneh, unik, dan berbeda dari sirkuit manapun di kalender kejuaraan dunia. Lintasan sepanjang 4,08 km ini sangat datar, memiliki trek lurus yang sangat pendek, dan dipenuhi oleh tikungan zigzag yang sangat rapat. Tak heran jika juara dunia MotoGP dari tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, secara blak-blakan menghina sirkuit ini. Mugello adalah salah satu dari 2 sirkuit terbaik dunia, dan sirkuit ini sejauh ini adalah yang terburuk. Kita tahu ini hanya solusi sementara, karena tahun depan kami tidak akan balapan di sini. Tapi seperti inilah keadaannya. Bahkan media Eropa seperti GP1 melabeli sirkuit ini seperti sirkuit go-kart atau tempat parkir. Tikungan zigzagnya dinilai sangat berbahaya karena jika ada pembalap yang terjatuh, resikonya adalah terseret ke tengah rombongan besar. Minimnya area akselerasi dan pengereman keras membuat slipstream panjang yang biasa menjadi senjata andalan di Moto3 menjadi tidak berguna di sini. Berkaca pada balapan tahun 2025 lalu, jarak antara pemenang dengan posisi kedua saja hampir 1 detik. Dan jarak grup 5 besar dengan rombongan di belakangnya terpisah nyaris 5 detik. Ini artinya apa? Di Balaton Park, ritme balap individu adalah segalanya. Anda tidak bisa berharap pada keberuntungan mencuri angin di belakang pembalap lain. Dan disinilah insting kecepatan brutal milik Veda diuji. Hiroshi Aoyama pun memberikan instruksi khusus yang sangat tegas untuk Veda dan Zen Mikani. Tak satu pun pembalap Moto3 kami yang pernah balapan di sana. Jadi penting bagi kami untuk belajar dengan cepat dan beradaptasi selangkah demi selangkah sepanjang akhir pekan ini. Veda dan Zen terus menunjukkan kemajuan musim ini, dan sirkuit baru ini memberi mereka kesempatan lain untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri mereka. Ini tidak akan menjadi akhir pekan yang mudah, karena semua orang memulai dari nol. Tetapi kami menantikan untuk memulai pekerjaan pada hari Jumat dan melihat bagaimana para pembalap kami dapat beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Sekarang, mari kita buka mata lebar-lebar dan melihat kenyataan pahit yang harus ditelan oleh para rival Veda di klasmen sementara Moto3 2026. Setelah balapan sengit di Mugello, Italia pekan lalu, Veda berhasil finish luar biasa di posisi ke-8 dan sukses mengamankan posisi elit di 5 besar dunia.
Jika kita tengok peta persaingan ini dengan detail, Maximo Quiles dari CFM Ulti Aspar Team memang memimpin jauh di puncak dengan 145 poin. Disusul Alvaro Carpena dengan 93 poin dan Adrian Fernandez di posisi ketiga dengan 90 poin. Tepat di bawah mereka, Veda Ega Pratama, sang rookie berbahaya yang baru mencicipi aspal Eropa saja, kokoh bertengger di peringkat keempat dunia dengan raihan 67 poin. Veda bahkan mengungguli Marco Morelli yang berada di posisi kelima dengan 62 poin. Nah, sekarang mari kita tengok kemana perginya sang rival tetangga Hakim Darins. Wahai Hakim Daris, Anda justru terpuruk di peringkat ke-11 dengan hanya mengoleksi 44 poin. Ada selisih jarak sebesar 23 poin dari Veda. Jadi, buat para pendukung rival yang hari ini bersorak gembira melihat Veda berada di posisi ke-26 pada sesi FP1, simpan dulu tawa kalian baik-baik. Hakim Danis dan para rival di luar posisi 4 besar seharusnya gemetar melihat hasil latihan bebas ini. Mengapa? Karena ketika Veda yang berada di peringkat keempat dunia sengaja mengorbankan waktu FP1 untuk membaca strategi lintasan, kalian justru dipaksa memeras motor kalian sampai limit tertinggi hanya untuk mencatatkan waktu di sesi latihan yang sama sekali tidak menghasilkan poin. Apakah kalian lupa betapa berbahayanya Veda saat balapan sesungguhnya dimulai? Veda adalah kandidat terkuat Rookie of the Year 2026 karena kemampuan adaptasinya yang di luar nalar manusia normal. Ketika sirkuit Eropa yang asing baginya saja bisa ia taklukkan hingga menembus posisi 5 besar dunia, apalagi sirkuit tiruan go-kart seperti Balaton Park ini, sangat memalukan bagi para rival senior jika pada hari Minggu nanti Veda yang mengawali hari Jumat dari posisi ke-26 justru melesat bagai peluru kendali mempecundangi kalian semua di tikungan zigzag. Hakim Danis, bersiaplah untuk semakin tertinggal jauh di belakang kepulan asap knalpot Honda Team Asia milik Veda Ega Pratama. Peluang Veda untuk menembus zona podium di GP Hongaria akhir pekan ini tanggal 5-7 Juni 2026 masih terbuka lebar dan sangat rasional. Semuanya dimulai dari titik nol yang sama. Tidak ada tim yang punya data tahun lalu karena perubahan ban dan karakter motor yang berbeda. Jika pada sesi praktis dan kualifikasi nanti, tim teknis Honda Team Asia mampu memberikan setup suspensi yang kaku serta rasio gigi yang pas untuk melibas tikungan pendek, maka posisi start di 2 baris terdepan sudah pasti berada di tangan Veda. Di kelas Moto3 yang sangat kejam ini, modal start di depan akan menjadi tiket emas bagi Veda untuk merebut podium perdananya musim ini sekaligus mengokohkan dominasinya di peringkat 4 besar dunia. Jadi, simpan dulu analisis murahan kalian yang menyebut Veda habis di posisi ke-26. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Ini adalah kalkulasi matang dari seorang rider berbahaya yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kecepatan brutal yang sesungguhnya akan meledak saat lampu merah padam pada hari balapan nanti. Bagaimana menurut kalian para pecinta kecepatan MotoGP? Apakah taktik senyap Veda di FP1 ini akan berbuah podium manis di hari Minggu? Atau justru para rival seperti Hakim Danis yang akan semakin merana di dasar klasemen? Tulis opini tajam kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus memperbarui informasi balap paling panas langsung dari sirkuit Eropa. Sampai jumpa di rincian drama berikutnya. Tetap berada di jalur kecepatan brutal. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. 3 con Marc presente y Marc ganando, hubo un número, me parece que solo uno. Jagat balap motor dunia mendadak gempar setelah steward FIM MotoGP resmi membongkar skandal teknis super kotor penggunaan oli ilegal oleh tim raksasa Red Bull KTM Ajo di GP Catalunya. Di balik jatuhnya sang rival yang terkena sanksi diskualifikasi brutal, berkah luar biasa langsung menghampiri rider berbahaya kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama.
tanpa Skandal memalukan ini bahkan memicu amarah besar bos Dorna yang secara terbuka menampar muka tim-tim curang sambil memuji nama Veda sebagai contoh pembalap sejati di depan publik internasional. Sementara itu, situasi panas ini dipastikan bakal membuat mental rival regional seperti Hakim Danis makin ketar-ketir menjelang ujian berat di sirkuit baru Hungaria akhir pekan ini. Bagaimana detail pembongkaran borok oli oplosan ini? Seberapa ngeri efek domino Veda Effect yang berhasil membuat kelas Moto3 kini jauh lebih menanti dan menarik ketimbang kelas utama MotoGP? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. KTM didiskualifikasi, Veda Ega Pratama melesat ke 4 besar dunia, Hakim Danish siap-siap dibantai di Hongaria. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Tapi tunggu dulu, di balik runtuhnya dinasti kecurangan ini ada satu nama rider berbahaya dengan kecerdasan taktik di atas rata-rata yang langsung melesat mengambil alih tahta. Siapa lagi? Bukan The Rocket Boy asal Gunung Kidul Indonesia, Veda Ega Pratama. Tanpa perlu memeras keringat di atas aspal akhir pekan ini, Veda langsung mendapatkan berkah instan, meroket menembus 4 besar klasemen dunia, sekaligus mengklaim status sebagai rookie terbaik yang paling bersih, murni, dan berbahaya di grid Moto3 saat ini. Bagaimana kronologi lengkap pembongkaran borok mekanik KTM ini? Mengapa bos besar Dorna sampai mengeluarkan kalimat super pedas yang menampar wajah tim-tim besar? Dan seberapa ngeri ancaman kecepatan brutal Veda bagi rival terdekatnya, termasuk Psy-War tajam untuk rider Malaysia Hakim Danish menjelang perang total di sirkuit misterius Balaton Park, Hongaria? Kita bedah semuanya secara radikal, satu persatu. Mari kita tarik mundur garis waktu ke belakang. Semua petaka ini bermula dari akhir pekan penuh kepalsuan di sirkuit Catalunya, 17 Mei 2026 lalu. Saat itu, Brian Uriarte memang tampil begitu superior. Pembalap berusia 17 tahun itu dengan gagahnya mengamankan baris start terdepan di posisi ketiga saat kualifikasi, lalu finish di posisi keempat saat balapan hari Minggu. Publik berdecak kagum, mengira itu adalah murni kejeniusan berkendara. Namun, regulasi Moto3 adalah hukum sakral yang tidak bisa ditawar. Di kelas ini, semua tim diwajibkan menggunakan pelumas dari supplier tunggal, yaitu Repsol. Tidak boleh ada campuran, tidak boleh ada modifikasi. Murni equal mechanical. Tapi keserakahan mekanik KTM justru menantang badai. Berdasarkan laporan resmi Crash pada Kamis 4 Juni 2026, pengawas balapan menggunakan hak prerogatif mereka untuk melakukan inspeksi mendadak secara acak. Dan, boom, motor Uriarte terkena jebakan Batman. Sampel oli A yang diambil terbukti menyimpang dari spesifikasi wajib. Mencoba membela diri, pihak Uriarte sempat menantang keputusan dengan meminta analisis sampel B di sela-sela seri Mugello Italia. Namun, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti tercium juga. Hasil laboratorium sampel B justru mengkonfirmasi dosa yang sama. Akhirnya, dalam sidang kilat yang menegangkan di sirkuit Balaton Park, Hongaria, Kamis pagi WIB, palu hakim FEM diketok dengan keras. Brian Uriarte didiskualifikasi total dari kualifikasi dan balapan Catalunya. Dua hasil krusialnya langsung dihapus dari lembaran sejarah. Karma instan bagi mereka yang mencoba bermain kotor di kasta tertinggi balap Eropa. Ketika tim raksasa terjungkal karena manipulasi, keadilan sirkuit langsung berpihak pada rider yang berjalan di jalur kejujuran. Veda Ega Pratama yang awalnya menyudahi balapan ketat di Catalunya pada urutan ke-8, secara otomatis berhak naik satu strip ke posisi ke-7. Naik satu posisi berarti revisi total pada raihan poin. Veda mendapatkan suntikan tambahan 1 poin berharga, membuat total koleksinya berubah menjadi 67 poin di klasemen sementara Moto3 2026. Sebaliknya, mari kita lihat kehancuran total sang rival. Akibat didiskualifikasi, Uriarte dipaksa mengembalikan 13 poin yang didapatnya dari Catalunya. Tabungan poin Uriarte yang awalnya mentereng langsung ambrol dari 67 angka menjadi sisa 54 angka saja.
Efek domino ini membuat Uriarte terlempar bebas dari peringkat keempat melorot jauh ke tangga ke-8 klasemen. Veda dengan kecerdasan membalapnya kini resmi berdiri tegak di peringkat keempat klasemen dunia. Tidak hanya itu, predikat Best Rookie atau pendatang baru terbaik yang sempat dijuri oleh Uriarte kini kembali ke pelukan Veda dengan keunggulan mutlak 13 poin. Ini adalah bukti nyata bahwa kecepatan brutal Veda di atas Honda Tim Asia adalah hasil dari skill murni, latihan Spartan dan nyali baja, bukan hasil dari sokongan cara-cara kotor mekanik di dalam paddock. Skandal memalukan ini rupanya membuat petinggi tertinggi Dorna murka besar. Kasus oli ilegal ini dinilai telah mencoreng reputasi emas KTM yang selama ini selalu diunggulkan dan menjadi anak emas di kelas para raja MotoGP. Dalam sebuah wawancara jujur yang sangat menusuk, bos Dorna tanpa ragu melontarkan sindiran yang sangat tajam ke arah muka tim-tim pelanggar. Pembalap dan tim terbaik adalah mereka yang selalu mematuhi aturan MotoGP yang ada, karena semua harus adil. Apalagi jika menyangkut podium teratas, semuanya harus melewati proses pengecekan yang sangat ketat, karena kami di sini mengedepankan keadilan agar semua rider bisa bersaing secara sehat. Entah itu tim lama atau baru, tim yang sedang naik daun atau tidak, yang terpenting di sirkuit ini adalah semua wajib mengikuti regulasi dan syarat MotoGP yang super ketat. Jadi Anda tidak akan pernah bisa membodohi kami dengan cara kotor seperti itu. Kami ini sudah sukses dan tidak butuh uang Anda jika Anda berniat membungkam kami dengan perbuatan kotor tersebut. Setelah melempar bom kemarahan, bos Dorna kemudian mengubah intonasi suaranya menjadi penuh kekaguman saat menunjuk satu contoh rider teladan di grid Moto3. Siapa lagi bukan talenta emas Indonesia? Contohlah rookie sejati seperti Veda. Meskipun Veda adalah pembalap baru di sini dan timnya Honda Tim Asia secara finansial atau fasilitas mungkin berada di bawah kalian, tetapi mereka selalu mengikuti prosedur yang berjalan dengan jujur. Dan hasilnya, Veda pastinya selalu masuk dalam jajaran 10 besar. Meskipun tidak sering naik podium, tetapi performa Veda sangat konsisten dan saya sangat menyukai hal seperti itu. Semoga kasus ini menjadi pengingat keras bagi para rider dan mekanik tim lainnya agar lebih berhati-hati lagi dan patuh pada ketentuan yang ada. Sebuah tamparan psikologis yang sangat telak. Di saat tim pabrikan Aeroba mendapat cacian, Veda justru dijadikan standarisasi moral dan performa oleh pemegang hak komersial tertinggi balap motor dunia. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita kepada para rival yang mulai kepanasan, khususnya rider jiran asal Malaysia Hakim Danish. Akhir-akhir ini publik tetangga sebelah sedang sibuk menggembungkan dada setelah Hakim Danish berhasil finish ke-7 di Catalunya dan secara mengejutkan meraih podium ketiga di Mugello pekan lalu. Mereka seolah-olah lupa bahwa rekam jejak Hakim Danish itu masih sangat rapuh dan dipenuhi inkonsistensi yang akut. Mari kita buka data secara objektif dan kejam. Hakim Danish itu hanya bisa berlagak jago ketika balapan digelar di sirkuit-sirkuit yang sudah pernah dia cicipi saat masih berlaga di Red Bull MotoGP Rookies Cup atau FIM Junior GP seperti Catalunya dan Mugello. Tapi begitu dihadapkan pada sirkuit baru yang asing dan membutuhkan kemampuan adaptasi kilat, performa Hakim Danish langsung merosot tajam, melempem dan tidak mengesankan sama sekali. Tengok saja seri pembuka di Thailand, Hakim Danish hanya mampu finish ke-13, pindah ke Brazil cuma finish ke-10, main di Amerika kembali terpuruk di posisi ke-13. Ini menunjukkan bahwa Hakim Danish sangat lemah dalam membaca sirkuit baru dan minim kreativitas taktik di atas motor. Nah, akhir pekan ini, seri ke-8 akan dilangsungkan di sirkuit Balaton Pork, Hungaria. Sebuah sirkuit yang benar-benar baru, segar, dan belum pernah dijamah oleh siapapun dalam ajang-ajang sebelumnya. Ini akan menjadi ujian yang sangat serius, sekaligus ajang pengetesan mana rider yang punya kapasitas otak jenius dan mana rider yang cuma menang beruntung karena faktor sirkuit lama. Bandingkan kualitas Hakim Danish dengan Veda.
Veda adalah definisi nyata dari seorang rider berbahaya dengan adaptasi secepat kilat. Ketika aspal sirkuit asing bagi semua pemuda Eropa, Veda justru langsung mampu mengamankan podium ketiga yang sangat bersejarah di Moto3 Brasil. Bahkan saat di Moto3 Amerika yang terkenal sangat teknis dan menyiksa fisik, Veda langsung menggebrak dengan mengamankan posisi start keempat saat kualifikasi sebelum nasib apes kecelakaan menimpanya di balapan utama. Jadi, untuk Hakim Danish dan para rival lainnya, berhentilah bermimpi terlalu tinggi jika kemampuan adaptasi kalian masih sekelas pembalap lokal. Di Balaton Pret nanti, kecepatan brutal dan kecerdasan Veda diprediksi akan kembali melumat ekspektasi kosong kalian di atas lintasan. Sementara itu, di dalam negeri, fenomena luar biasa sedang terjadi. Kehadiran Veda di pentas dunia melahirkan sebuah sejarah baru yang dinamakan Veda EVEC. Demam balap motor di Indonesia kini mengalami pergeseran kiblat yang sangat unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika selama bertahun-tahun kelas utama MotoGP selalu menjadi menu utama yang paling dinantikan di layar kaca, kini kelas Moto3 lah yang justru sukses menyedot emosi terdalam para pecinta kecepatan tanah air. Bagaimana tidak, hingga awal Juni 2026 ini, Veda dengan luar biasa menjadi satu-satunya pembalap non-Spanyol yang mampu merangsek masuk ke jajaran 5 besar dunia. Bahkan kini naik ke posisi keempat setelah skandal oli KTM cleanup. Daya juang Veda yang pantang menyerah, gaya balapnya yang agresif namun tetap cerdas, terbukti mampu membalikkan kebiasaan para fans balap di berbagai daerah termasuk di Samarinda, Kalimantan Timur. Banyak penonton lokal yang kini mengaku secara terang-terangan rela melewatkan kelas utama MotoGP demi bisa mengawal perjuangan pembalap berusia 17 tahun asal Gunung Kidul tersebut di benua Eropa. Bagi masyarakat Indonesia, menonton Veda bukan lagi sekedar hiburan melihat motor berputar di sirkuit, melainkan menyaksikan harga diri dan martabat bangsa sedang dipertaruhkan di sirkuit-sirkuit elit Eropa. Gelombang dukungan ini dipastikan akan meledak mencapai puncaknya saat seri Moto3 mendarat di rumah sendiri, yaitu di sirkuit Mandalika, Lombok nanti. Keputusan diskualifikasi Uriarte ini jelas menjadi jackpot besar bagi kubu Indonesia. Jalan Veda untuk merengkuh gelar juara dunia Moto3 musim 2026 kini terbuka semakin lebar dan realistis. Jarak poin dengan sang pemimpin klasemen sementara, Massimo Chiules, kini semakin terpangkas dekat. Sebagai pecinta MotoGP sejati, mari kita gaungkan doa dan harapan terbaik untuk Veda, sekaligus berharap agar Dewi Fortuna menjauh dari Massimo Chiules di sisa musim ini. Semoga Massimo Chiules terus-menerus mengalami bad day, gagal finish atau terjebak di barisan belakang di bawah posisi Veda agar jalan The Rocket Boy menuju singgasana juara dunia Moto3 2026 berjalan mulus tanpa hambatan. Persiapkan diri kalian, amankan barisan depan layar kaca Anda karena akhir pekan ini 5-7 Juni 2026 pembuktian kecepatan brutal berikutnya dari Veda akan tersaji secara live di sirkuit Balaton Park, Hungaria. Gaspol Veda, tunjukkan pada Eropa bahwa Indonesia punya raja baru yang bersih dan mematikan.